Melindungi jiwa merupakan salah satu dari 5 tujuan pokok ajaran Islam. 4 tujuan lainnya adalah menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga agama. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka ia mati syahid. Dan barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, ia mati syahid." Hadis riwayat Ahmad dari Sa'id bin Zaid. Barang siapa yang menjadi korban kejahatan lantas dia membela sekuatnya, maka ketika pembelaan itu menyebabkan kematian, maka hukum matinya adalah mati syahid. Karena termasuk dalam konteks membela diri, membela harta, keluarga, dan membela kehormatan. Proses pembelaan inilah yang dalam istilah fiqih disebut daf'us sa'il, yaitu orang yang menyerang orang lain yang berniat jahat ingin merebut harta, jiwa, atau kehormatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 194 Allah berfirman, "Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." Demikianlah jaminan bagi mereka yang berani melawan kejahatan demi membela diri, harta, dan keluarganya. Demikian pula melawan kejahatan dalam rangka membela diri orang lain, hukumnya adalah sama seperti membela diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang di depannya ada seorang mukmin dihinakan, kemudian dia tidak menolongnya, padahal ia mampu menolongnya, maka Allah akan menghinakannya di depan pemuka para makhluk kelak di hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad dari Sahal bin Hunayf. Demikian juga sebaliknya, jika dalam proses pembelaan diri itu si penjahat terbunuh, terpotong tangannya atau cedera, maka tidak ada dosa dan tidak ada hukuman bagi korban yang terpaksa membunuh. Dalam kitab Taqrib tentang fikih mazhab Syafi'i disebutkan, barang siapa yang disakiti badannya atau hartanya atau keluarganya, lalu karenanya dia berkelahi dan membunuh, maka tidak ada resiko baginya. Imam Al-Jassas dari mazhab Hanafi mengatakan, wajib hukumnya membela diri dan melawan upaya kejahatan, meskipun harus ditempuh dengan cara membunuh penjahat. Pelaku yang hendak menganiaya korban adalah orang yang berlaku makar, sedangkan Islam sangat menyerukan agar membunuh kelompok yang berbuat makar. Lalu bagaimanakah bentuk pertahanan diri yang harus dilakukan oleh seorang muslim saat ancaman bahaya ada di hadapannya? Ada beberapa tahapan cara yang bisa ditempuh. Urutan cara itu ditawarkan dari opsi yang paling minim resiko hingga tahapan dengan resiko maksimal. Tahapan yang paling dasar sebagai bentuk pertahanan diri yang dianjurkan menurut Islam ialah mengingatkannya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meminta tolong orang di sekitar. Bila tidak ada, maka ada baiknya memanggil pihak yang berwajib. Itu pun jika kondisi memungkinkan. Opsi terakhir ialah mempertahankan diri secara mandiri dengan sebisa mungkin, sekalipun harus mempertaruhkan nyawa. Seorang sahabat datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ada oknum yang menghampiri dan menginginkan hartaku secara paksa. Apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah menjawab, "Ingatkan dia akan Tuhan. Bila tidak berguna maka mintalah pertolongan orang di sekitarmu. Dan jika tidak ada satupun maka libatkan pihak berwenang. Lalu bila ia menolak memberi pertolongan maka pertahankanlah diri dan harta bendamu, sekalipun harus mempertaruhkan jiwa. Dan kalaupun engkau mati, maka engkau akan mati syahid." Hadis riwayat An-Nasa'i dari Sufyan Tsauri. Selain itu, aksi lari atau menghindar juga bisa dilakukan bila tindakan tersebut dianggapnya dapat menghindari bahaya dan menyelamatkan harta benda, jiwa, atau kehormatannya. Berusaha meloloskan diri dari ancaman pelaku kriminal berarti menghindari niat jahat pelaku. Dengan catatan, usaha tersebut tidak malah mengundang bahaya yang lebih besar bagi dia atau orang lain. Demikianlah, orang sekarang hendaknya memiliki pegangan masing-masing. Selain iman dan takwa, pegangan itu bisa saja berupa kepiawaian bela diri, kepiawaian melindungi diri, atau keahlian melarikan diri. Ubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ia berada. Ketika berada di pohon yang berwarna coklat, maka bunglon akan berwarna coklat pula.
Begitu juga ketika ia berada di pohon yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Perubahan warna tubuh pada bunglon merupakan bentuk penyamaran diri agar kehadirannya tidak bisa ditangkap dengan jelas oleh musuhnya. Cuttlefish, begitulah nama hewan ini. Walaupun memiliki nama yang mengandung makna ikan, namun sebenarnya hewan ini termasuk golongan moluska seperti cumi-cumi dan gurita contohnya. Layaknya cumi-cumi, ia juga memiliki tentakel di sekitar mulutnya serta kemampuan untuk menembakkan tinta hitam ke arah musuhnya. Dan itulah salah satu bentuk pertahanan dirinya. Masih belum cukup dengan menembakkan tinta hitam. Cuttlefish juga dapat mengubah warna tubuhnya menjadi terang melalui kamuflase. Hal itu mungkin terdengar biasa, namun kemampuan kamuflasenya itu sangatlah mengagumkan. Ia dapat dengan cepat berubah mengikuti warna dan struktur lingkungan sekitarnya, bahkan tanpa ia sadari. Yang lebih mengagumkan lagi, hal tersebut tidak hanya dilakukan untuk menipu predator, tapi juga sesamanya. Cuttlefish jantan akan menyamar seperti cuttlefish betina, menipu cuttlefish jantan lain, lalu kemudian mencuri pasangan mereka. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengat. Sengatnya mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Kalajengking jika diganggu, ekornya akan melengkung ke atas dan ekor tersebut akan langsung menyengat si pengganggu. Sigung, hewan yang memiliki bulu berwarna hitam putih dan dapat memakan segala jenis makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan, memiliki kemampuan unik dalam mempertahankan diri dari ancaman musuh. Sigung akan mengeluarkan gas yang beraroma tak sedap yang keluar dari bagian belakang tubuhnya. Bagian tersebut berupa lubang yang bernama sekretor yang letaknya hampir dekat dengan dubur dari hewan tersebut. Sigung menyemprotkan gas tersebut hingga pada jarak sampai 5 meter dan gas yang dikeluarkan bukan hanya sekali, bahkan dapat berkali-kali hingga 6 kali gas tersebut dapat dikeluarkan. Ketika gas tersebut disemprotkan dan mengenai suatu benda, maka aroma tak sedapnya akan terus menempel dan akan hilang dalam waktu yang lama. Lalu kenapa gas yang berisi cairan dari hewan sigung tersebut dapat memiliki bau yang tak sedap? Cairan yang dikeluarkan oleh sigung adalah cairan dari gas yang hampir sama seperti gas yang dikeluarkan oleh manusia. Selain memberikan bau yang tak sedap dalam waktu yang lama, cairan tersebut juga beracun, bahkan dapat menyebabkan kebutaan bila terkena mata. Hewan sigung akan mengeluarkan gas dan cairan tersebut saat ia sedang merasa terancam oleh makhluk hidup lain yang asing baginya. Sama seperti cicak, tokek memiliki kemampuan untuk memotong atau melepaskan ekornya ketika nyawanya sedang terancam oleh hewan predator atau musuh. Ekor yang dilepaskannya tersebut akan mengelabui musuh dan tokek akan melarikan diri ke tempat yang aman. Tak perlu waktu lama, ekor tokek tersebut akan kembali tumbuh dengan sendirinya. Tidak ada hewan yang lebih rapuh daripada anak burung yang baru menetas. Anak burung yang baru menetas akan langsung menjadi incaran berbagai macam predator. Ditambah dengan ketidakmampuan terbang, membuat kemungkinan anak burung untuk bertahan hidup menjadi lebih kecil. Untungnya hal tersebut tidak terjadi pada anak burung jenis Northern Fuller. Northern Fuller telah dianugerahi suatu cara pertahanan diri unik dan efektif untuk mempertahankan dirinya dari predator bahkan sejak mereka kecil. Cara tersebut adalah dengan menyemburkan muntahan yang berasal dari perutnya ke arah predator. Muntahan berwarna kuning itu sangatlah efektif karena jika terkena burung pemangsa, muntahan tersebut akan menempel dengan sangat lengket di tubuh sang pemangsa, sehingga membuat para predator tidak dapat terbang dan jatuh. Beberapa jenis hewan yang hidup di air dapat mengeluarkan sengatan listrik, seperti ikan pari dan ikan sidat. Tubuh ikan pari memiliki bagian yang disebut kepingan listrik. Sel-sel ini tersambung pada otot-otot di kedua sisi kepalanya. Saat menemukan musuh atau mangsa, ikan pari akan mendekap menggunakan sirip-sirip dada dan tentunya ia menggunakan sengatan listriknya untuk melumpuhkan mangsa atau lawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7.
Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Semua makhluk hidup sudah dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan melindungi diri. Bambu melindungi diri dari musuhnya menggunakan rambut-rambut halus yang menempel pada tubuhnya. Bila rambut-rambut halus tersebut tersentuh atau menempel pada tubuh musuh, maka dapat menyebabkan gatal-gatal di kulit. Salak, bunga mawar, dan putri malu mempunyai duri. Duri ini untuk melindungi diri dari musuhnya. Duri tersebut dapat melukai hewan yang mencoba mengganggunya. Nangka, pohon karet, dan bunga kamboja dapat mengeluarkan getah yang dapat menempel ke tubuh hewan yang mengganggunya. Getah yang menempel menyebabkan hewan sulit bergerak. Dengan demikian, tumbuhan tersebut terhindar dari gangguan hewan. Buah durian memiliki duri yang sangat tajam. Duri ini digunakan sebagai alat pertahanan diri dari musuh. Adanya kulit berduri ini membuat biji yang berada di dalam buah terlindung. Biji pada buah durian dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Buah belimbing saat masih muda terasa pahit dan sepat. Oleh karena itu tidak ada hewan yang memakan buahnya. Dengan demikian, biji dalam buah belimbing terlindungi. Biji ini digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Demikianlah, semua makhluk hidup telah diatur dan dibekali oleh Yang Maha Pencipta, yaitu naluri untuk mampu mempertahankan diri sesuai dengan kehidupan masing-masing. Hewan telah dibekali berbagai macam keistimewaan untuk melindungi diri agar mampu bertahan hidup, seperti adanya taring, tanduk, kemampuan berlari kencang, mampu berubah warna, mengeluarkan bau tak sedap, racun, cangkang yang kuat, sengatan listrik, dan lain-lain. Semua itu adalah anugerah ilahi. Tumbuh-tumbuhan juga demikian. Tumbuhan juga diberi berbagai macam sarana untuk mempertahankan diri, seperti duri, getah yang sangat rekat, bulu-bulu lembut yang menyebabkan gatal-gatal jika disentuh, rasa buahnya yang tidak enak, dan lain sebagainya. Manusia, sebagai makhluk paling mulia, juga diberi petunjuk bagaimana seharusnya mempertahankan hidup, melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi, dan akal pikiran yang dimiliki oleh setiap manusia normal. Anjuran Nabi untuk mengajarkan memanah bisa dipahami sebagai anjuran untuk memupuk keahlian membela diri.